Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam uraian firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membahas tentang topik persiapkan kematianmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hal yang mendasari saya mengangkat topik ini adalah manakala saya melakukan pelayanan dan melakukan konseling, lalu kemudian mendoakan jiwa-jiwa yang kami layani khususnya di Panel Love Ministry, baik itu lansia, orang muda dan orang dewasa. Hal yang menjadi kesimpulan bagi saya adalah bagaimana kita memento mori atau mengingatkan kita akan hari kematian kita, dan sesungguhnya bahwa kematian sangat pasti terjadi, kita alami, dan lebih pasti daripada berkat yang diharapkan dan mujizat yang kita doakan atau didoakan. Karena itu jika demikian maka persiapkan kematianmu, saya membaginya ada beberapa hal, kurang lebih ada 5 poin yang ingin saya bagikan tentang persiapkan kematianmu. Jika demikian maka persiapkan kematianmu dengan cara yang bagaimana? Yang pertama adalah belajar mengerti kehendak Tuhan dan berjuang hidup benar di hadapannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap hari kita mesti belajar mengerti kehendak Tuhan, dan tidak cukup hanya dengan berkhotbah hari Minggu saja. Sebab itu tidak cukup jadi berkat rohani dalam menjalani hidup selama 1 minggu. Lalu yang berikutnya, bahwa sedikit pengetahuan sangat berbahaya dan tipu daya iblis sangat licik menawarkan kenikmatan dosa. Dan jika kita tidak tekun belajar firman, maka sangat mudah terjebak dan terjerat dalam dosa. Bahwa orang benar itu haus dan lapar akan firman Tuhan setiap hari, bukan sekali seminggu. Sebab orang benar pasti mengasihi Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya. Lalu bagian yang kedua, persiapkan kematianmu. Yang kedua, bagaimana caranya adalah bangun persekutuan karib dengan Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa ada disiplin rohani yang mesti kita bangun tiap hari, sekalipun kita punya kesibukan yang sangat penting. Persekutuan dengan Tuhan tidak bisa digantikan dengan segudang aktivitas rohani ataupun kegiatan pelayanan. Persekutuan dengan Tuhan menempati urutan pertama dan terutama, dan harus mendapat porsi lebih besar, sebab itulah kekuatan menjalani hidup benar di hadapan Tuhan. Tanpa persekutuan yang karib dengan Tuhan, kita tidak akan mampu mengerti, memahami, dan melakukan kehendak Tuhan. Lalu poin yang ketiga, persiapkan kematianmu dengan cara kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tidak mungkin ada perjumpaan dengan Tuhan setelah mati jika ketika kita masih hidup tidak pernah berjuang dengan kekuatan Roh Kudus untuk hidup kudus. Satu-satunya cara agar kita dapat melihat Tuhan adalah hidup suci. Tuhan tidak mungkin membenarkan seseorang dari kekayaannya yang besar, persembahannya yang banyak, dan jabatannya yang terhormat. Sebab dia bukan seperti manusia yang miskin, tetapi dia akan membenarkan seseorang karena kekudusan hidupnya. Ketika seseorang ditebus oleh Kristus, maka tentunya ia harus hidup dalam kekudusan. Karena itu selaraskan seluruh hidup kita, pikiran, perasaan, perkataan, kehendak, dan perbuatan sesuai dengan firman Tuhan, dan Roh Kudus pasti menolong dan memberi kekuatan, bahkan menuntun kita untuk mampu melakukannya. Lalu bagian yang keempat, persiapkan kematianmu adalah yang penting bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana cara hidup kita di hadapan Tuhan, apakah berkenan di hatinya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tragedi terbesar adalah jika setelah mati justru ditolak dan tidak diakui sebagai anak Allah yang berkenan sehingga akan dienyahkan dan terpisah dari Allah selamanya. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, betapa amat sangat menyedihkan jika pada akhirnya ditolak Tuhan. Padahal ketika masih hidup rajin beribadah, aktif melayani, tetapi hanya mengisi kehadiran, hanya beragama. Hanya kita sekedar beragama. Kekristenan kita karena memang hanya KTP-nya Kristen. Hanya beragama bukan bertuhan dan tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Lalu yang kelima, persiapkan kematianmu adalah taat dan setia mengasihi Tuhan sampai mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, orang benar yang mengasihi Tuhan segenap hati pasti mencintai kebenaran dan mengejar kekudusan hidup, dan itulah isi perjuangan hidupnya. Bagi orang benar, taat dan setia mengasihi Tuhan adalah harga mati baginya menjadi kaya atau sukses, bukan mutlak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagi orang benar, aktivitas setiap hari, pekerjaan, bisnis, dan semua dilakukannya sebagai pengabdian diri sehingga dilakukan dalam kebenaran seturut kehendak Tuhan. Kematian itu pasti terjadi, sebab itu persiapkan diri selagi masih hidup. Jangan terlena dengan kenikmatan daging, perkara materi dan jasmani, tetapi pikirkan dan perjuangkan nasib kekalmu. Kita isi dengan melakukan hal-hal yang benar. Dalam mengisi hal-hal yang benar tentunya kita harus bergaul karib dengan Tuhan, sehingga manakala kita mengisinya, kita mengisi dengan melakukan hal yang benar seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam hidup ini, kita lahir, kita pasti mati. Berapa lama kita mati, berapa lama kita hidup itu tidak menjadi soal. Tapi bagaimana cara kita mengisi kehidupan, itulah yang penting. Perjumpaan dengan Kristus, menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi adalah langkah yang mutlak dan wajib. Namun setelah itu kita bergantung kepada tuntunan Roh Kudus, menolong kita untuk mengisi atau melaksanakan seluruh tujuan Tuhan dalam hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kita butuh tuntunan Roh Kudus. Karena itu mari senantiasa, mari bangun manusia roh kita, membangun persekutuan yang intim, yang karib dengan Tuhan. Orang yang intim, yang karib dengan Tuhan, setiap hari dia melakukan kehendak Tuhan, dia tidak pusing hal-hal yang membuat dia atau menghalangi dia untuk tidak maksimal dalam hidupnya. Tetapi justru ketika dia bergaul karib dengan Tuhan, dia memaksimalkan seluruh potensi Tuhan dalam hidupnya, melakukan tujuan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dengan cara-cara yang benar di pemandangan Tuhan. Kiranya renungan ini mengingatkan kita supaya bagaimana kita mempersiapkan hari kematian kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Demikianlah uraian singkat dari saya, kiranya menjadi berkat bagi kita. Doa saya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, dan saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk ayo dukung channel Panah Love Ministry dengan like, comment, share, dan subscribe channel Panah Love ini agar menjadi berkat bagi para pendengar atau Bapak Ibu dimanapun berada. Dan juga kiranya pelayanan Panah Love ini semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun berada. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.